Pemerintah Cina menjatuhkan hukuman mati terhadap 11 orang yang berkaitan dengan jaringan kriminal penipuan telekomunikasi dan menjalankan operasinya di Myanmar. Eksekusi ini dilaporkan media pemerintah Cina pada Kamis 29 Januari 2026 waktu setempat. Ke-11 orang itu disebut sebagai anggota kunci dalam sindikat kejahatan teror digital lintas negara. Jaringan ini beroperasi di wilayah perbatasan Myanmar yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai daerah rawan hukum. Aktivitas kejahatan mereka disebut telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian ekonomi dalam jumlah besar. Mengutip kantor berita pemerintah Xinhua, vonis mati terhadap para terpidana telah dijatuhkan pada September 2025 oleh pengadilan di kota Wenzhou, Cina bagian timur. Pengadilan yang sama juga akan melaksanakan eksekusi tersebut. Menurut pemerintah Cina, para terpidana terbukti melakukan serangkaian kejahatan berat, antara lain pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja, penahanan ilegal, penipuan, serta pendirian kasino ilegal. Hukuman mati itu telah disetujui oleh Mahkamah Agung Rakyat Cina di Beijing yang menyatakan bukti atas kejahatan yang dilakukan sejak 2015 dinilai sudah cukup dan konklusif. Di antara 11 terpidana, terdapat anggota geng kejahatan yang dikenal sebagai kelompok kriminal keluarga Ming. Kelompok ini disebut berkontribusi terhadap kematian 14 warga negara Cina serta melukai banyak orang lainnya. Kawasan di perbatasan Myanmar dikenal minim pengawasan hukum sehingga menjadi bagian dari industri ilegal bernilai miliaran dolar. Pusat-pusat penipuan di Myanmar umumnya diisi oleh warga negara asing, termasuk warga Cina yang mengaku menjadi korban perdagangan manusia serta dipaksa melakukan penipuan daring. Kondisi yang serupa muncul di perbatasan Kamboja dan menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu pusat scam terbesar di dunia. Baru-baru ini, pengadilan di Seoul memulai sidang terhadap 46 warga Korea Selatan yang didakwa terlibat dalam operasi penipuan daring di Kamboja. Sejak pertengahan Oktober 2025 saja, pemerintah Korsel telah memulangkan 107 warganya dari Kamboja. Otoritas Seoul memperkirakan lebih dari 1.000 warga Korea Selatan bekerja di kompleks scam, baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Perang melawan jaringan penipuan daring di Asia kini berkembang menjadi isu global karena melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga organisasi internasional. Kasus-kasus terbaru menunjukkan sindikat scam lintas negara tidak hanya merugikan korban secara finansial, namun juga memicu pelanggaran HAM serius.